Halo anak-anak cerdas dan kreatif, apa kabar nak? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kembali belajar tematik bersama Teacher Christina Simanjuntak. Sebelum mulai belajar, Teacher minta kamu berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar 2 kompetensi dasar, yaitu KD 32 IPA, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, serta KD SBDP yaitu KD 34, memahami patung. Jadi anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, silahkan dibuka buku kamu nak, kita menggunakan buku penerbit Erlangga ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh pada masa pubertas. Kedua, menjelaskan cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas. Ketiga, menjelaskan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Lalu menjelaskan teknik membuat patung. Serta yang terakhir, membuat patung dengan bahan lunak. Persiapkan diri kamu, ikuti pembelajaran melalui video ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir ya. Silakan dibuka bukunya halaman 60. Nah, setelah berolahraga anak-anak teacher, apalagi kamu yang sudah memasuki masa remaja atau pubertas, tubuh kita pasti berkeringat ya. Keringat yang bercampur dengan bakteri pada tubuh dapat menimbulkan bau badan nak. Apalagi ketika masa pubertas, keringat yang dihasilkan akan lebih banyak daripada masa anak-anak. Oleh sebab itu sangat diperlukan bagi kamu untuk lebih rajin membersihkan tubuh ya. Nah, hari ini teacher minta kamu mengisi tabel yang ada pada halaman 60 tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, serta alasan melakukan hal tersebut. Tahu maksudnya ya? Jadi tuliskanlah 5 cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Lalu di kolom sebelahnya, tuliskan alasan kamu melakukan kegiatan tersebut. Nah, di halaman 61 sudah ada tabelnya. Tapi teacher minta kamu mengerjakannya di buku tulis ya. Harus di buku tulis. Mengapa harus di buku tulis? Iya, agar kamu bisa lebih kreatif menulis. Tidak terbatas oleh tabel yang sempit di textbook. Jadi tulis di buku tulis ya. Nah, sekarang mari kita lihat cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Ingat tadi nak bahwa ketika masa pubertas itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh kita akibat adanya hormon yang mulai bekerja, terutama pada organ reproduksi ya. Mari kita perhatikan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Jadi salah satu persiapan yang dilakukan dalam menghadapi masa pubertas yaitu menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari penyakit. Ya, kesehatan reproduksi atau organ-organ reproduksi harus diperhatikan, harus dijaga kesehatannya. Menjaga kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan merawat organ reproduksi. Ya, merawat organ reproduksi karena kamu sudah memasuki masa remaja. Tetapi ingat bahwa perawatan kesehatan pada laki-laki dan perempuan ada persamaannya tetapi juga ada perbedaannya. Mari kita perhatikan perawatan kesehatan reproduksi remaja laki-laki. Yang pertama,
tidak menggunakan pakaian dalam terlalu ketat. Ya. Ini tidak baik bagi kesehatan reproduksi. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat lebih baik. Oke. Karena jika pakaian dalam lembab akan menyebabkan muncul jerawat. Maksud teacher adalah muncul jamur dan bakteri. Nah, hal ini bisa menyebabkan penyakit. Jadi, gantilah pakaian dalam paling sedikit 2 kali sehari. Kemudian, mandi secara teratur pada pagi dan sore hari. Jangan malas mandi ya. Meskipun kamu berada di rumah saja, apalagi selama belajar daring, tetap harus mandi teratur pagi dan sore hari. Kemudian, membersihkan tubuh dengan air bersih dan air mengalir ya. Yang kelima, menjalankan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi serta rutin berolahraga. Berolahraga itu tidak harus pergi ke tempat-tempat gym ya atau tempat fitness, tidak. Kamu bangun pagi saja, kamu melakukan gerakan-gerakan sederhana di luar rumah sambil menghirup udara pagi, atau kamu bersepeda, atau mungkin naik sepatu roda, itu juga sudah termasuk berolahraga ya. Lalu bagaimana dengan remaja perempuan? Mari kita lihat perawatan kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Yang pertama, mandi secara teratur pada pagi dan sore hari, sama tadi ya, pada laki-laki juga. Kemudian mengganti pakaian dalam paling sedikit 2 kali sehari ya. Yang ketiga, bersihkan tubuh dengan air bersih dan mengalir. Kemudian, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, maksudnya adalah seperti ini, Nak. Jika sebelum-sebelumnya kamu kadang-kadang mau menahan buang air kecil karena misalnya malas nantilah, atau mungkin lagi sedang melakukan kegiatan, nanti saja buang air kecil. Tetapi pada saat masuk remaja harus dihentikan kebiasaan itu. Jika kamu hendak buang air kecil, maka langsunglah buang air kecil, oke? Yang terakhir, menjalankan pola hidup sehat. Sama seperti tadi, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya, Nak? Good job, thank you. Nah, sekarang coba kamu perhatikan pada halaman 90. Yaitu persiapan menghadapi masa pubertas. Di sana ada tabel di halaman 90 bawah. Ada bagan ya, ada bagan yang bertema persiapan menghadapi masa pubertas. Hal yang boleh dilakukan serta hal yang tidak boleh dilakukan. Teacher minta kamu kerjakan di buku tulis juga. Ingat, harus di buku tulis. Tidak boleh di textbook karena kolomnya terlalu sempit ya. Apa hal yang boleh dilakukan? Tuliskan masing-masing 3. Serta hal yang tidak boleh dilakukan, tuliskan 3 hal juga. Tulis dengan rapi, buat persis seperti yang ada di buku ini. Bahkan bila perlu, lebih kreatif lagi. Bisa anak-anak teacher ya. Nah, mari kita perhatikan KD SBDP, KD 34 membuat patung. Sebenarnya ini bukan materi yang baru ya, Nak, karena di tema-tema sebelumnya pun kamu sudah belajar tentang seni rupa, yaitu teknik membuat patung, oke? Mari kita perhatikan terlebih dahulu jenis-jenis patung. Sudah ya? Kamu boleh buka buku kamu halaman 88-89, oke? Yang pertama adalah patung lengkap, yaitu patung yang menggambarkan manusia secara utuh dan lengkap. Yang kedua, patung dada, yaitu
jenis patung yang menampilkan bagian kepala hingga bagian dada saja. Lalu yang ketiga adalah patung torso, yaitu jenis patung yang menggambarkan anggota tubuh tertentu, misalnya bagian kepala saja. Itu namanya adalah patung torso ya. Nah, patung dapat dibuat dari bahan keras maupun bahan lunak. Mari kita lihat bahan-bahan untuk pembuatan patung. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak ini terbagi dua. Yang pertama adalah bahan lunak sementara, yaitu bahannya seperti tanah liat, bubur kertas, adonan tepung, dan serta adonan semen. Lalu ada bahan lunak tetap, yaitu lilin mainan atau plastisin, dan sabun batangan. Nah, apa maksudnya bahan lunak sementara? Artinya adalah sifatnya lunak ketika proses pembuatan patung dan akan menjadi keras. Jadi awalnya itu bahannya itu adalah bahan lunak, tetapi ketika dijadikan patung akan berubah menjadi keras. Itu maksudnya bahan lunak sementara. Lalu maksudnya bahan lunak tetap itu adalah bahan lunak yang bersifat tetap, tidak akan berubah menjadi bahan keras. Plastisin, ingat plastisin itu kan awalnya memang dia lunak, bahkan ketika sudah dibentuk-bentuk benda-benda pun dia tetap lunak ya, dan juga sabun batangan. Yang kedua adalah bahan keras. Bahan keras ini contohnya kayu atau batu cadas ya. Teknik yang digunakan untuk membuat patung juga tergantung bahan yang digunakan. Mari kita lihat 3 teknik pembuatan patung. Yang pertama, bahan keras. Nah, bahan keras yaitu dilakukan dengan teknik memahat dan mengukir. Lalu teknik bahan keras yang dilelehkan ada juga ya, yaitu dibuat dengan teknik mencetak. Nah, bahan yang dia pakai ini biasanya contohnya gips, besi, atau perunggu. Jadi bahan keras lalu dilelehkan ya nak ya, dengan proses pemanasan yang sangat tinggi. Nah, jadi cetakan yang dibuat itu dilelehkan terlebih dahulu, masukkan ke dalam sebuah bentuk cetakan, nanti lalu akan mengeras ya. Yang ketiga adalah teknik dengan bahan lunak. Yang digunakan tekniknya adalah membentuk dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan. Nah, sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya. Kamu juga bisa melihat di halaman 89 langkah-langkah pembuatan patung. Yang pertama, menentukan bentuk patung, menuliskan rencana, kemudian membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Lalu dipikirkan teknik yang akan digunakan. Dipilih dulu apa teknik yang akan digunakan, disesuaikan dengan bahannya. Seperti itu. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya. Good job. Nah, mari kita coba pelajari membuat patung dengan bahan lunak. Tadi sudah teacher sampaikan ya beberapa contoh bahan lunak itu ya. Kamu bisa buka buku halaman 101. Di sana ada beberapa contoh patung pahlawan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, semua patung pada monumen itu yang ada di buku kamu itu halaman 101 dibuat menggunakan bahan keras yaitu logam. Kalau logam berarti teknik yang digunakan adalah dengan cara dilelehkan ya, lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, mari kita lihat teknik pembuatan patung dengan bahan lunak. Ada 3 teknik ya. Yang pertama adalah teknik butsir.
yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan ini adalah butsir atau sudip. Kamu bisa melihat di buku kamu halaman 102 ya. Yang kedua, teknik pijat atau pancing. Nah, teknik yang digunakan ini dilakukan pada bahan tanah liat. Jadi, dilakukan dengan cara memijat tanah liat secara langsung dengan menggunakan tangan. Yang ketiga adalah teknik pilin atau cooling. Memilin, kalau dikatakan memilin ini menggunakan dua tangan ya, yaitu memilin tangan dengan kedua telapak tangan sampai membentuk seperti tali yang memanjang ya, seperti itu. Nah, ini adalah 3 teknik pembuatan patung dengan bahan lunak. Kamu boleh lihat contohnya di halaman 102. Sampai di sini anak-anak teacher sudah cukup jelas ya. Baik, untuk tugas kamu dari KD SPDP, kerjakan ayo berlatih halaman 104 nomor 3. Tuliskan dengan rapi jawaban kamu dan lengkap ya. Nah, berarti tugasnya ada 3 ya nak ya. Tadi ada tabel, kemudian ada bagan, dan terakhir ada ayo berlatih. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tulis dan dengan rapi menggunakan pena hitam. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher ingatkan kembali untuk tetap senantiasa rajin membaca buku, kerjakan setiap tugas, jaga kesehatan, senantiasa menggunakan masker ketika keluar rumah ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati, bye-bye.